Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjani Aulia Maharani. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan kritik terjemahan Google Translate pada kemasan produk berbahasa Arab. Berikut adalah visual produknya. Produknya ini berasal dari Jerman, namun diproduksi juga di Yaman. Makanya di sini kemasannya ini ada tertera bahasa Inggris dan bahasa Arabnya juga. Selanjutnya untuk latar belakang, jadi pada bagian latar belakang ini saya ingin menjelaskan mengapa sih penelitian itu penting dilakukan. Jadi saat ini tuh semakin banyak peredaran produk-produk kecantikan, terutama yang dari impor. Saat ini tuh Google Translate juga menjadi alat yang sangat sering untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat. Apalagi ketika kita berada di luar negeri, ketika kita ingin mencari makanan yang halal, pasti biasanya masyarakat itu menggunakan Google Translate untuk menjadi alat bantu terjemahan. Nah, namun ketika dari banyak pengguna itu tuh tidak menyadari bahwa terjemahan musik itu juga memiliki resiko kesalahan makna, terutama ketika berhadapan dengan teks pada label produk. Padahal label produk itu berkaitan langsung dengan kenyamanan dan keamanan konsumen sendiri. Lalu untuk metode penelitian ini saya melakukan deskriptif kualitatif, yaitu metode itu dipilih karena penelitian kritik terjemahan itu lebih menekankan pemahaman makna dan fungsi teks juga struktur dibandingkan analisis numerik, dan juga bertujuan untuk menggambarkan fenomena penerjemahan secara mendalam juga. Dan untuk data penelitian ini saya mengumpulkan dokumentasi lalu memasukkannya ke Google Translate dan mencetak hasil terjemahan. Dan untuk sumber data primer ini yaitu kemasan produk visual sendiri. Berikut adalah teks sumbernya. Dan berikut adalah teks terjemahan Google Translate. Kita masuk ke pembahasan pertamanya yaitu identifikasi teks dan konteks. Jenis teks dan tujuan penerjemahan. Jadi pada bagian jenis teks ini saya mengkategorikan teks ini pada teks informatif vokatif, yaitu karena teks tersebut itu berisi banyak informasi, juga instrumen pemakaian, dan juga ada manfaat produknya juga, dan juga kandungan-kandungannya. Dan juga untuk unsur vokatifnya ini tuh bertujuan komersial, kayak misalnya membuat pembeli ingin membeli produknya dan mempengaruhi keputusan pembeli dan juga membangun citra baik produk. Nah, untuk tujuan penerjemahannya, secara umum jika produknya ini didistribusikan di konsumen Indonesia, itu yang pertama menjual dan mempromosikan produk, dan yang kedua memberikan informasi teknis. Dan untuk saya sendiri, digunakan untuk analisis akademik dan juga untuk meningkatkan keamanan konsumen, yaitu saya sendiri. Jadi kita masuk ke pembahasan analisis teks sumber. Nah, ini secara leksis itu banyak banget kosakata-kosakata yang memang khusus dipakai pada produk-produk kecantikan gitu. Seperti contohnya tanaimun menyambutkan, tautiyatun melembabkan, himayatun perlindungan, lalu juga ada alantoin dan gliserin itu sebagai bahan utamanya. Lalu untuk sintaksisnya ini yang pertama kalimat panjang dan kompleks berstruktur jumlah kalimat. Ini kebanyakan dari teksnya. Lalu untuk yang kedua banyak frasa sifat menit. Lalu yang ketiga penggunaan kata sambung relatif, contohnya kayak alati. Terus untuk penggunaan gaya bahasanya itu hiperbola halus, kayak yang tadi itu komersial. Lalu untuk penggunaan repetisi krim glisolidnya, nama produknya itu berulang-ulang kayak krim glisolid mengandung ini. Lalu untuk makna denotatifnya ini dalam labelnya ini tampak pada bagian yang bersifat kayak informatif gitu dan ilmiah. Contohnya kayak krim ini tuh mengandung alantoin dan gliserin yang tinggi. Lalu kalau untuk konotatifnya ini tuh muncul pada kata atau frasa yang memberi nuansa emosional gitu, kayak meyakinkan
konsumen atau meningkatkan nilai jual produk. Kayak misalnya tuh kalimatnya kayak hasilnya tuh nyata. Lalu ada juga produknya ini tuh unggul dibanding kompetitor lain gitu. Lalu ada juga yang efek instan melembabkan. Nah, selanjutnya untuk analisis teks terjemahan. Nah, di sini untuk aspek interferensi leksikal, jadi Google Translate itu memang berhasil mempertahankan sebagian besar makna dasar dari teks sumber. Dan informasi penting kayak misalnya mengenai bahan aktif kayak allantoin yang tadi itu diterjemahkan dengan benar oleh Google Translate. Namun pemilihan kata yang digunakan itu cenderung bersifat harfiah sehingga nuansa konotatif yang ingin ditonjolkan dari teks sumber itu nggak tersampaikan. Lalu untuk interferensi struktural, yang pertama itu ejaan benar tapi kurang konsisten. Contoh penulisan nama produk, ya seperti nama produknya itu kan krim glisolid ya. Dan itu tuh ada yang tidak konsisten itu ada yang kapital dan juga ada yang kecil. Dan yang kedua, struktur SPOK masih meniru sintaksis bahasa Arab. Jadi di sini tuh masih terjemahannya masih berstruktur SPOK-nya Arab. Jadi berasa kaku dan berat dibaca. Selanjutnya untuk penerapan translation prosedur. Jadi di sini saya menemukan literal translation dan transparency. Jadi ini tuh teorinya Newmark. Yang pertama itu literal, contohnya itu Yusahimu Bishaklin Masmus, yang artinya secara nyata berkontribusi bla bla bla. Dan untuk yang kedua transparency, kayak krim glisolid, lalu bahannya kayak gliserin dan allantoin. Dan kita masuk pembahasan selanjutnya yaitu evaluasi kualitas terjemahan. Dari segi akurasi ini bisa dibilang sangat akurat karena makna dasarnya itu tersampaikan dengan baik. Namun di sini keberterimaannya kurang berterima, struktur dan gayanya tuh tidak natural gitu. Jadi masih dipengaruhi banget oleh bahasa sumbernya. Terus untuk keterbacaan itu kurang terbaca. Bisa dibaca tetapi tidak efektif. Jadi kita tuh harus membaca berulang kali sehingga kita bisa mengerti. Lalu untuk penilaian akhir itu perlu perbaikan dalam aspek keberterimaan dan keterbacaan. Selanjutnya kritik dan alternatif. Di sini kritiknya yang pertama, padanan leksikal kurang spesifik dan kurang komunikatif. Jadi menunjukkan bahwa kayak Google Translate itu cenderung menggunakan semantic translation, yaitu terjemahan yang kayak mempertahankan bentuk dan makna asli, tetapi kurang memperhatikan aspek komunikatifnya. Jadi apa yang solusinya, yaitu gunakan pendekatan komunikatif. Lalu untuk yang kedua, gaya bahasa tidak sesuai dengan konvensi iklan Indonesia. Nah, di sini bisa kita solusikan dengan pemilihan diksi yang lebih persuasif itu. Nah, di sini saya juga telah membuat terjemahan alternatifnya dan di sampingnya juga ada hasil terjemahan Google Translate. Dan saya juga di sini menerjemahkan alternatifnya itu menggunakan teknik penerjemahan Molina Albir. Di sini juga saya memakai adaptasi reduksi, dan juga transposisi. Jadi ini teknik terjemahannya lebih ke bahasa sasaran ya, yaitu lebih ke komunikatif. Dan kesimpulan sebagai penutup, jadi analisis ini tuh menunjukkan bahwa Google Translate itu berhasil menjaga akurasi informasi pada teks kemasan Google Solid, tetapi belum efektif menyampaikan unsur persuasifnya. Nah, hal ini tuh mengingatkan kita bahwa penerjemahan produk itu tidak hanya memindahkan makna saja, tetapi juga membawa gaya, tujuan, dan juga efek komunikatifnya juga. Sekian kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari penjelasan atau pembicaraan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.